Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan kita bahas AMRT ya guys. Kalau gue menyebutkan AMRT, mungkin sebagian lu yang menonton video ini langsung menyebut valuasinya mahal, harganya mahal. Betul, harganya mahal. Memang gue pun mengakui bahwa si AMRT ini harganya mahal, valuasinya mahal, dan tentu saja ini bukan saham kriteria gue. Tapi poinnya adalah bukan masalah kriteria gua atau bukan. Kita akan coba berdiskusi santai kenapa si AMRT ini naik terus dan bagaimana proyeksinya ke depan guys. Nah, kita lihat valuasinya. Sebenarnya AMRT di tahun 2022 ini valuasinya memang yang paling mahal di antara 2021, 2020, 2019 dan 2018. PBV-nya sekarang sudah 10 kali guys. Dia dijual 10 kali lebih mahal daripada harga aslinya. Dimana book value-nya sebenarnya cuma 234. PER-nya pun sampai 44 kali. Kalau dihitung dari EPS di harga yang sekarang, dan EPS-nya berpotensi mendapatkan 56 perak per lembar di akhir tahun 2022 kan. Tapi sebenarnya kenaikan harga sahamnya itu bisa dijelaskan secara fundamental guys. Dan AMRT, nah gue kasih tahu guys, gue memberikan saran hati-hati dengan saham yang seperti ini. Ini AMRT ini kan baru terbang tinggi pada saat 4 Maret 2022. Pada saat 4 Maret 2022 dia harga sahamnya masih 1000-an, 1085. Tiba-tiba naik terus Maret, April, sampai sekarang di 2500. Betul, kinerjanya lebih baik dibanding 2021, betul. Hanya saja kenaikan harga sahamnya ini kurang wajar. Maka dari itu kan gue sebelumnya di video yang sebelumnya pernah mengatakan bahwa hati-hati terhadap saham yang kenaikannya kurang wajar. Naik, betul kinerjanya. Harga sahamnya pun ya karena kinerjanya naik, bisa direspon dengan kenaikan harga saham juga. Hanya saja menurut gua si AMRT ini kalau dilihat dari EPS-nya yang naik tapi tidak signifikan, kenapa harga sahamnya naiknya signifikan? Lebih dari 100% kan guys kalau dihitung dari 4 Maret 2022 sampai sekarang. 4 Maret 2022 masih 1008, ya naiknya sudah lebih dari 100% kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah sahamnya jelek? Enggak. Kita lihat guys, AMRT dari tahun 2018 ekuitasnya meningkat, asetnya meningkat, pendapatannya meningkat. Ekuitasnya dari yang tahun 2018 itu 5,8 triliun naik jadi 6,6 triliun, naik lagi jadi 7,4 triliun, naik lagi jadi 8,7 triliun. Terakhir di kuartal 3 2022 ekuitasnya 9,7 triliun. Begitupun dengan pendapatannya guys. Pendapatannya 66 triliun di tahun 2018, naik lagi sampai di tahun 2022 ini berpotensi mengalahkan pendapatan di tahun 2021 guys. Kan sekarang dia sudah mengantongi 72 guys ya. Dia berpotensi mengalahkan pendapatan di tahun 2022. Dia bisa mendapatkan 96 triliun guys di tahun 2022 ini untuk pendapatannya saja. Makanya untuk laba bersihnya dia bisa tembus 2 triliun, berpotensi tembus 2 triliun. Nah, kenapa saham AMRT kinerjanya naik terus guys? Betul kan, valuasinya kita sudah bahas mahal. Tapi kenapa mahal? Ya karena memang harga sahamnya naik terus diimbangi dengan kenaikan kinerjanya guys. Jadi AMRT ini kalau gue melihat, ini menurut pendapat gue, AMRT ini kan bisnisnya menguntungkan banyak orang ya guys. Dia banyak membuka toko-toko retail, kemudian banyak produk-produknya yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya hampir sama kayak consumer goods kan ya. Nah, AMRT ini produknya dibutuhkan banyak orang dan tentunya bukan produk siklikal. Dan memang perusahaan-perusahaan yang sejenis consumer goods itu memang harga dan valuasinya mahal-mahal. Seperti itu guys. Dan apalagi ketika kita melihat kinerjanya yang ekuitasnya terus bertumbuh, pendapatannya terus bertumbuh, asetnya terus bertumbuh, ya memang pantas untuk naik terus. Seperti itu guys. Bahkan kalau lu melihat laporan keuangannya di poin liabilitas,
Hanya ada yang paling besar itu utang usaha, guys. Utang usaha untuk bisnisnya AMRT ini memang diperlukan. Utang usahanya sendiri 10 triliun, tapi kan utang usaha ini bukan hal yang jelek. Dia untuk kelancaran bisnisnya. Istilahnya begini, guys, lu punya bengkel, kemudian lu mau nyetok part, lu beli di awal bulan, nanti kan lu ngeluarin duit banyak, lu tapi belum membayarnya itu di bulan selanjutnya, tapi partnya sudah datang duluan, itu kan nanti jadi stok, jadi aset. Nah, baru nanti lu di jatuh tempo bulan setelahnya lu melakukan pembayaran. Nah, itu salah satunya contoh kecil utang usaha. Itu kan nanti di bulan berjalan dicatat sebagai utang usaha dan dicatat juga sebagai aset. Nah, si AMRT memang utang usahanya demi kelancaran si bisnisnya itu sendiri. Dan gue masih melihat si AMRT ini masih bisa bertumbuh untuk bisnisnya. Karena begini, guys, lu boleh lihat di annual reportnya, guys, di tahun 2021, gerainya si Alfamart ini sendiri ada 16.000 di seluruh Indonesia. Gerainya doang, guys. Dan dia sudah naik 11% daripada tahun 2021. Kalau gue nggak salah ya, guys ya. Jadi dia udah bertumbuh lah, gerainya bertumbuh. Dan lu pernah nggak, guys, pergi ke suatu wilayah, ke suatu kota yang dimana ada aturan Alfamart atau minimarket sejenisnya itu tidak boleh buka demi menjaga atau melindungi UMKM di wilayah tersebut. Artinya sebenarnya AMRT ini masih bisa terus bertumbuh dengan menambah gerai-gerainya, guys. Dan kalau lu lihat di annual reportnya, ya yang mendominasi baru di wilayah Sumatera, baru di wilayah Jawa, baru di wilayah Sulawesi. Untuk Kalimantan, untuk Papua belum. Dan bagaimana nanti kalau misalkan AMRT bisa ekspansi ke Papua, bisa ekspansi ke Kalimantan, yang nanti rencananya mau ada ibu kota negara baru, tentunya bisa makin besar. Jadi gue melihat sebenarnya AMRT ini masih bisa bertumbuh. Hanya saja memang valuasinya mahal. Dan gue menyarankan hati-hati terhadap saham yang kenaikan harga sahamnya kurang masuk di akal kalau dilihat dari EPS-nya. Seperti itu, guys. Tapi sebenarnya AMRT ini masih bisa untuk bertumbuh. Nah, terus bagaimana? Ya kalau gue melihatnya ARB, kemarin kan AMRT ini ARB 2 hari, guys ya, kalau gue nggak salah. Gue melihatnya begini, guys. Memang si Gotoh sama Telkom ini kan karena market cap-nya gede dan sahamnya turun berimbas kepada IHSG, kan jadi beban IHSG, guys. Sampai IHSG-nya ke angka 6.700. Tapi yang kena imbas, betul memang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa yang kena imbas ini saham-saham yang lain. Dan gue setuju, betul. Jadi pasarnya itu kelihatan lesu, guys, sebenarnya karena imbas dari Gotoh sama Telkom itu sendiri. Jadi orang itu banyak yang wait and see. Coba gue tanya sama lu banyak yang, ada beberapa yang minus ya, mungkin ada beberapa yang lagi cuan. Tapi melihat kondisi pasar begini, lu nambah muatan atau enggak, atau wait and see dulu? Nah itu, guys, kalau gue memandangnya banyak yang memang sudah punya harga bawah, melihat pasarnya seperti ini, taking profit dulu. Alhasil AMRT ini kena. Selain AMRT ada lagi Bayan juga, kemudian SMDR, ARB, banyak, guys, yang ARB. Gue nggak bisa menyebutkan satu-satu, tapi memang kondisi pasarnya sedang lesu, imbas yang Gotoh sama Telkom. Kalau gue melihatnya seperti itu, guys ya. Mungkin kalau lu ada pandangan lain silakan. Tentunya ini subjektif. Nah, kalau misalkan AMRT yang tadi gue bilang koreksi, ya sebenarnya udah ARB ini menarik. Kalau lu mau masuk AMRT, kalau gue pribadi sih gue nggak masuk ke AMRT. Tapi kalau misalkan memang lu mau masuk, sebenarnya AMRT ini pada saat koreksi seperti ini, jadi karena dia ARB sebenarnya kan jadi menarik koreksi. Dan kalau misalkan dia sebenarnya AMRT ini syaratnya cuma satu, guys, kinerjanya harus terus bertumbuh. Ketika dia kinerjanya terus bertumbuh, sahamnya berpotensi naik terus. Kayak begitu, guys. Artinya apa? Berarti kita harus melihat laporan keuangan setiap kuartalnya, harus selalu mengupdate. Ketika nanti sudah ada tanda-tanda penurunan pada kinerjanya, baru buru-buru cabut. Kayak begitu.
Betul, EPS kuartal ketiga lebih rendah daripada EPS kuartal kedua dan pertama. Tapi sebenarnya secara keseluruhan di 2022 kinerjanya AMRT ini kan masih lebih bagus daripada di tahun 2021. Jadi masih ada potensi harga sahamnya naik kembali. Kayak begitu guys, gue melihatnya seperti itu. Jadi AMRT ini sebenarnya masih menarik, dan di tahun 2022 ini dia berpotensi mendapatkan EPS per lembarnya 56 perak. Kalau gue melihat dari harga wajarnya ya di angka 500 sebenarnya. Tapi kan ini Alfamart, AMRT ya guys ya, dan dia memang valuasinya mahal dan kinerjanya memang bagus, naik terus. Tapi ada risikonya. Ketika nanti kinerjanya sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka perlu dipertimbangkan untuk buru-buru keluar. Seperti itu guys. Jadi sekian aja mengenai AMRT ya guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena gue lihat memang ada beberapa yang menanyakan soal AMRT, dan ada juga yang bingung kenapa AMRT ARB. Ya karena memang banyak orang yang mau taking profit dulu, mengamankan. Kalau gue melihatnya seperti itu, melihat kondisi pasarnya sedang lusuh imbas Gotoh sama si Telkom. Tapi kalau misalkan nanti pasarnya sudah pulih, ya AMRT ini berpotensi melanjutkan uptrendnya. Jadi dia belum ada tanda-tanda downtrend sebenarnya dilihat dari kinerjanya, seharusnya ya guys ya. Tapi kalau misalkan di market kan data itu bisa anomali, yang harusnya datanya bagus tapi ternyata malah ke bawah. Tapi seharusnya kalau gue melihat data seperti ini, sahamnya masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Hanya saja kita harus tahu update setiap kuartal kinerja dari AMRT itu sendiri. Sebenarnya itu doang guys. Oke, paling itu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.